Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan menjelaskan tentang konsep diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi ini, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ruang dalam konsep diakronik dan sinkronik. Ruang dalam diakronik atau sinkronik adalah bidang kehidupan manusia. Nah, contoh ruang atau bidang kehidupan manusia itu macam-macam ya. Contohnya agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan contoh. Misalnya, di kelas ini kan PJ-nya Nur Latifah ya. Nah, Nur Latifah itu misalnya ketika di rumah dia itu rajin sholatnya, rajin mengajinya, kemudian suka dengerin ustadz ceramah. Nah itu kalau dalam bidang kehidupan maka itu masuknya agama. Kemudian misalnya ketika pas pilpres tuh tahun 2024 yang kemarin tuh, nah misalnya si Nur Latifah ini dukung nih capres A, nah temennya dukung capresnya capres B. Nah karena beda pilihan, walaupun belum milih ya, akhirnya sempet tuh berantem tuh. Wah, apa sih? Nah itu maksudnya apa, bidangnya berarti politik. Kemudian misalnya kalau untuk bidang ekonomi contohnya nih, kebetulan bapaknya Nur Latifah ini dia sukses, pengusaha sukses. Jadi ibaratnya uang jajannya 100.000. Mungkin ibaratnya untuk jajan yang ada di sekolah wah gampang-gampang aja, tapi mungkin kan bisa jadi berbeda dengan temennya. Berikutnya adalah di bidang sosial. Nah, misalnya nih si Nur Latifah ini dia punya banyak temen. Wah, kenapa? Karena dia asik orangnya. Kemudian di bidang seni, contohnya misalnya Nur Latifah itu suka musik dangdut. Nah, dan lain sebagainya. Jadi bidang kehidupan itu banyak ya, nggak cuma hanya ini ya. Mungkin kayak kalian sekolah sekarang, nah sekolahnya itu PJJ ya, berarti itu masuknya bidangnya pendidikan. Atau misalnya kalian apa namanya suka dengan jalan-jalan, nah itu mungkin bidangnya traveling dan lain sebagainya. Jadi diakronik dan sinkronik dalam penelitian sejarah itu kalau kita pelajari bahwa yaitu diakronik itu mempelajari sejarah waktunya panjang namun ruangnya sempit. Nah, contoh kalau di sini adalah sejarah Indonesia dari masa penjajahan sampai kemerdekaan. Kalau kita kaitkan dengan contoh yang di atas, misalnya kalian diminta untuk membuat sebuah penelitian tentang Nur Latifah misalnya, maka penelitiannya bisa jadi misalnya karena Nur Latifah itu seorang apa namanya suka sama musik dangdut misalnya, kalian buat buku biografi Nur Latifah seorang biduan. Nah itu dijelaskan perjalanannya dari mulai SD, kemudian SMP sampai SMK. Nah kira-kira seperti apa sih? Nah jadi ruangnya hanya terkait soal seni atau budaya, tapi waktunya panjang. Oke, seperti itu. Sementara kalau sinkronik itu lawannya, waktunya sempit namun ruangnya luas. Kalau di sini contohnya adalah sejarah Indonesia pada masa proklamasi yang dibahas. Proklamasi kan tahun 45 doang ya. Yang dibahas adalah bagaimana sih kondisi ekonomi, sosial, budaya pas ketika masa proklamasi. Kalau dikaitkan dengan contoh misalnya yang diteliti adalah si Nur Latifah, misalnya diambil tahunnya misalnya tahun 2020 nih, misalnya kan, dan 2020 itu kan apa namanya ada Covid ya, Covid-19. Nah, itu bagaimana sih kehidupannya Nur Latifah di bidang apa namanya ekonomi dulu? Apa kira-kira bapaknya kena dampak nggak tuh ketika pas Covid? Apa usahanya ibaratnya lancar atau enggak? Kebanyakan uang jajannya kan bisa jadi kan beda. Kemudian di bidang sosial, waktu itu gimana tuh waktu di bidang sosial? Apakah dia masih bisa tuh punya temen yang banyak bisa main? Nah, kan waktu itu kan kita ada pembatasan ya, nggak boleh keluar-keluar. Kemudian apa namanya ataupun di bidang apa misalnya penyakit. Nah itu kan bidang kesehatan ya, contohnya apakah waktu itu kan ketika pas zaman Covid kan ibaratnya kita kan karena sakit misalnya, wah itu diisolasi tuh nggak boleh kemana-mana dan lain sebagainya. Jadi kalau sinkronik itu intinya adalah penelitiannya
waktunya sempit ya, misalnya tahun 2020 saja, tapi ruangnya yang luas, nggak cuma satu. Nah, beda sama diakronik. Kalau diakronik waktunya yang panjang tapi ruangnya yang sempit. Oke, berikutnya kita akan jelaskan tentang konsep ruang dalam sejarah. Nah, ruang dalam sejarah itu adalah tempat di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi kan ada ruang, ada waktu. Nah, ruang itu tempat di mana. Kalau waktu kan kapan peristiwanya itu terjadi. Ini di mana. Nah, peristiwa sejarah itu bisa terjadi di mana saja. Namun dampaknya bisa beda-beda. Ada peristiwa yang dampaknya lokal, ada yang dampaknya nasional, ada yang dampaknya dunia. Nah, kita kasih contoh nih, misalnya kalau di Jakarta itu ada namanya Si Pitung. Nah, Si Pitung itu kan sebenarnya seperti Robin Hood ya. Jadi dia itu mencuri kepada orang-orang Belanda, kemudian hasilnya dibagikan. Nah, akibatnya orang-orang Jakarta, orang-orang Betawi, orang Batavia pada waktu itu seneng sama Si Pitung. Nah, jadi kalau orang Jakarta tahu tentang legendanya Si Pitung, ceritanya Si Pitung. Tapi kalau orang mungkin di Papua, di Kalimantan belum tentu tahu. Nah, mereka punya tokoh lokal lainnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, sejarah nasional. Nah, sejarah ini berdampak nasional. Jadi se-Indonesia Raya itu kena dampaknya. Jadi udah tahu lah, udah se-Indonesia tahu. Contohnya adalah proklamasi 17 Agustus. Nah, itu kan se-Indonesia tahu tuh kapan kita proklamasi. Atau mungkin yang lainnya contohnya adalah G30 SPKI. Nah, itu juga kan dampaknya se-Indonesia Raya tuh. Oke. Berikutnya adalah sejarah dunia. Nah, jadi kalau sejarah dunia itu berarti peristiwa sejarah itu berdampak ke seluruh dunia. Jadi dampaknya gak cuma suatu negara tapi seluruh dunia. Contohnya Revolusi Amerika. Revolusi Amerika itu memang terjadi hanya di negara Amerika. Tetapi di revolusi ini dia membawa paham kebebasan. Dan paham itu kemudian berkembang ke seluruh negara termasuk ke Indonesia. Nah, makanya maksudnya dampaknya dunia. Revolusi industri yaitu penemuan mesin uap. Nah, itu juga berdampak karena mesin-mesin yang kita pakai sekarang itu berawal dari penemuan mesin uap. Nah, akhirnya tenaga mesin itu nggak pakai lagi. Kalau zaman dulu tuh untuk ibaratnya kemana-mana pakai tenaga hewan, naik kereta kuda. Sekarang kan udah nggak ada, pakai mesin semuanya. Atau kemudian yang berikutnya adalah perang dunia. Nah, itu perang dunia itu kan jelas ya dampaknya sedunia karena orang merasakan. Berikutnya adalah fase-fase perkembangan historiografi di Indonesia. Nah, ada 3 sebenarnya, ada tradisional, ada kolonial, ada nasional atau modern. Nah, kita bahas yang pertama dulu, tradisional. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang dilakukan pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, sampai kerajaan-kerajaan Islam. Jadi dari zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, sampai juga kerajaan Islam. Contohnya seperti kerajaan Demak, Mataram, dan lain sebagainya. Nah, adapun ciri-cirinya adalah istana sentris. Maksudnya bagaimana? Jadi yang diceritakan itu seputar raja dan kehidupannya raja. Nah, ini ada contoh karyanya yaitu Kitab Pararaton. Nah, raton itu artinya raja, raton, ratu atau raja. Pararaton berarti kitabnya para raja. Kemudian ada Babat Tanah Jawa. Itu cerita tentang bagaimana di Jawa itu seperti apa sih cerita-ceritanya. Kemudian yang kedua ada historiografi kolonial. Nah, ini dibuat pada zaman penjajahan Belanda atau Eropa. Nah, ciri-cirinya karena yang buat adalah orang Belanda atau orang Eropa, maka Belanda sentris atau Eropa sentris. Maksudnya sudut pandangnya. Karena kan setiap manusia itu pada dasarnya kan subjektif ya. Jadi kalau dia nulis ya tergantung sudut pandangnya. Nah, contohnya di sini adalah buku karya Thomas Stamford Raffles yaitu History of Java. Dia menulis tentang sejarah Jawa tapi dari sudut pandang orang Eropa, orang Inggris.
Terakhir adalah historiografi nasional atau modern, yaitu historiografi yang dibuat dari zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nah, karena yang buatnya adalah setelah Indonesia merdeka, sudah barang tentu sudut pandangnya adalah sudut pandang orang Indonesia sekarang. Jadi ciri-cirinya Indonesia sentris. Jadi buatnya melihat peristiwa dari sudut pandang Indonesia. Contoh ya, ibaratnya kalau di zaman kolonial, kalau misalnya yang nulis tentang Pangeran Diponegoro misalnya, Pangeran Diponegoro kalau yang nulis adalah orang Belanda, pasti dia nyebutnya bahwa Pangeran Diponegoro adalah pemberontak. Tetapi kalau yang menulis adalah orang Indonesia, maka dianggap sebagai pahlawan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh karyanya yang adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888. Nah, itu menggambarkan bagaimana petani itu dia berontak gara-gara waktu itu ada isu-isu yang beredar ya, misalnya waktu itu ada larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan oleh orang pejabat-pejabat Belanda, padahal waktu itu lagi emang hari-hari besar Islam lah ya, seperti akhirnya memicu kemarahan. Nah, akhirnya terjadilah pemberontakan petani di Banten. Nah, jadi kita melihatnya lebih objektif lah. Kalau yang sudut pandangnya kolonial itu wah itu jahat itu orang Indonesia. Nah, tapi kalau dari sudut pandang historiografi nasional atau modern, ya kita melihatnya bahwa itu adalah sebuah reaksi yang wajar dari masyarakat yang waktu itu merasa dia tersakiti karena lagi momen Islam, hal besar Islam, kemudian ada larangan. Waktu itu kalau nggak salah gara-gara ada pejabat Belanda yang istrinya itu lagi sakit gigi kalau nggak salah, seperti itu. Nah, terakhir adalah manfaat mempelajari sejarah. Manfaat mempelajari sejarah yang pertama sebagai panduan moral dan politik ya. Kita belajar sejarah kan belajar dari kebaikan atau kesalahan orang-orang masa lalu. Jadi supaya kita tidak terulang lagi lah. Nah, kemudian sebagai sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Nah, jadi kita bisa tahu tuh bagaimana sih biografinya para pendiri bangsa, atau mungkin biografinya tokoh-tokoh yang lain di dunia, kayak misalnya presiden Amerika, perdana menteri Inggris dan lain sebagainya, bagaimana kiprahnya mereka. Kemudian yang berikutnya adalah memperkokoh identitas bangsa. Jadi harapannya dengan belajar sejarah kita tahu nih dulu Indonesia itu seperti apa waktu pas awalnya masih dijajah oleh Belanda. Nah, akibatnya sekarang jadinya, apalagi kayak sekarang nih lagi zamannya demo-demo nih kan, itu ya harapannya supaya kita jangan sampai kita terpecah belah. Kemudian melatih berpikir menyeluruh, holistik atau multi perspektif ya. Jadi kita ibaratnya ketika pas belajar sejarah, harapannya kita jangan melihat hanya dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai sudut pandang ya. Contohnya tadi seperti pemberontakan petani Banten, tapi dilihat jangan hanya dari sudut pandang Belandanya saja, tapi juga dilihat dari sudut pandang Indonesianya dan lain sebagainya. Dan terakhir itu melatih berpikir diakronik dan sinkronik ya. Kalau diakronik kan tadi waktunya panjang tapi ruangnya sempit. Nah, sedangkan sinkronik sebaliknya, waktunya sempit tetapi ruangnya luas ya. Kalau ruang atau bidang dalam diakronik itu kan adalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Baik, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.